Gue mau jelasin kenapa 1 miliar pertama itu yang paling susah, dan beberapa miliar selanjutnya itu bakal jauh lebih gampang. Mungkin beberapa dari kalian yang ngedengerin video ini tuh bakal ngerasa kayak, apaan sih cari beberapa miliar gampang, kalau misalnya 1 miliar pertama susah, kenapa yang kedua jadi lebih gampang? Dan ini sebenarnya, ya ini berkaca dari pengalaman pribadi gue ya. 1 miliar pertama tuh gue dapat hampir 3 tahun atau 4 tahun dalam berkarir. Tapi 2M, 3M itu gue dapat jauh lebih singkat, bahkan 1 tahun atau even less. Kalau lagi bagus, akhirnya gue investasiin ke saham berapa ratus juta sampai berapa M dan sahamnya naik, itu gue bisa dapat 1M lagi dengan lebih gampang. Tapi kan pasti kalian mikir, ya iyalah beberapa M ke depannya lebih gede, karena kalau dapat uang yang lebih gede bisa dapat cuan yang lebih gede. Memang bener itu konsepnya, tapi kan aspek di sini yang gue mau jelasin ke kalian itu bukan sekedar banyak uang menghasilkan lebih banyak uang. There's more than that. Kenapa Charlie Munger sendiri bilang, dia kan vice chairman-nya dari Berkshire Hathaway, dia partner lamanya Warren Buffett. Kalau dia bilang kayak gini, the first 100,000 is a bitch, tapi lu harus ngelakuin itu anyway. Dan banyak banget expert, banyak banget YouTuber, banyak banget orang yang setuju sama fact ini. Kalian kalau ngeliat ceritanya si Timothy atau ngeliat ceritanya Feli, mereka juga setuju bahwa 1M pertama tuh susahnya naujubillah. Tapi untuk dapat beberapa M selanjutnya itu bakal jauh lebih gampang. Video ini menurut gue salah satu video yang penting banget untuk kalian tahu, karena kalau misalnya ngerti konsep ini, bahwa usaha itu nggak selalu berbanding lurus dengan apa yang kalian bisa dapetin secara uang, itu tuh bakal ngerubah mindset kalian. Bagi yang berpikiran punya goal jangka panjang, pengen punya 100M, wah gimana caranya? Gue cuma punya 1M aja susah banget, 100 juta aja susah banget, apalagi 100M. Itu mindset yang gue pengen bantu kalian patahin dengan 3 main topik ini. 3 alasan kenapa 1M pertama itu susah banget, dan kenapa beberapa M selanjutnya itu bakal jauh lebih gampang. Topik pertama tuh yang paling obvious kita udah bahas. Kalau misalnya kita uangnya masih sedikit, susah banget untuk kita ngembangin uang itu jadi lebih banyak lagi. Analoginya kalau kita investasi 1 juta rupiah, terus kita untung 10%. Berarti dapat apa? 100.000. Tapi kalau kalian punya 10 miliar, dapat 10% tuh dapat 1 miliar. Lebih gampang nggak? Iya, lebih gampang. Tapi pasti banyak kalian yang mikir, ya tapi kalau 10M rugi 10% ya rugi 1 miliar. Nah, problemnya dari sana sebenarnya bukan cuma dari segi gain dari capital yang kalian punya. Bukan cuma sekedar aspek capital gain, tapi kalau misalnya kalian punya uang lebih banyak, kalian tuh bisa meresikokan lebih banyak. Hitungannya sesimpel kayak gini, misalnya kalian butuh biaya hidup 10 juta. Kalau kalian cuma punya 20 juta, terus kalian mau invest itu 15 juta, kalian jadi mepet hidupnya gitu. Resiko yang bisa ditanggung untuk masuk ke high risk asset, atau kalau kebanyakan orang kaya ya, mereka kalau punya banyak duit, mereka lebih bisa taruh ke high risk asset. High risk asset ini yang biasanya bisa menghasilkan high reward. Mau misalnya kalian lihat banyak orang kaya cepet dari kripto, banyak orang kaya cepet dari investasi saham yang lebih high risk. Itu tuh bisa dilakukan bukan karena mereka punya banyak duit doang, tapi karena mereka punya banyak duit, mereka kurangin resiko mereka. Mereka bisa menerima resiko lebih gede, seandainya mereka kehilangan uang gede pun, mereka tetap bisa hidup. Dan itu case-nya nggak bisa di kebanyakan orang yang lagi wealth accumulating, yang memang belum punya banyak duit. Poin nomor 1 menurut gue itu paling basic, sesimpel kalian nggak bisa ngeresikoin segitu banyak. And that is why 1M pertama tuh susahnya minta ampun. Tapi itu belum terlalu menjawab kenapa MM selanjutnya tuh lebih gampang lagi ya. Poin kedua itu nyambung di poin 1. Karena kalian nggak punya banyak uang, yang bisa diandelin untuk make money atau menggandakan uang adalah otak, skill, keringet, darah. You gotta do everything yourself. Kalau berkarir sebagai profesional atau memulai berdagang atau entrepreneur, banyak banget yang kalian harus lakuin secara diri sendiri. Dan kalau kebanyakan orang yang baru memulai merintis karir, skill yang dipunyain itu juga beranjak dari nol. Misalnya kalian memulai desain, kalian memulai programming, itu skillnya dari nol, dan itu susahnya luar biasa. Untuk dapetin 10 juta, mungkin kalian harus empot-empotan 8 jam sehari. Nah tapi bedanya gini, skill itu harusnya ada namanya compounding. Kalian ngebangun sesuatu yang gak bakal hilang kalau misalnya ke depannya kalian mau kerja lagi. Sesimpel kalau misalnya kalian freelance design nih. Kalian udah dapat 1M pertama. Percaya deh, klien pertama itu susahnya minta ampun. Selesain project pertama itu susahnya minta ampun. Karena skillnya masih kecil, reputasinya masih kecil. Pas kalian udah hit di benchmark 1 miliar, kalian udah punya banyak reputasi, punya portfolio, dapetin project 100 juta ke depannya itu bakal jauh lebih gampang. Karena kalian udah akumulasi skill, akumulasi reputasi. Dan itu banyak konsep yang orang nggak ngerti. Ini sebenarnya 1M itu angka psikologis ya. Tapi kalau kalian ngelewatin benchmark itu, dimana